Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini kami ada di sini. Terima kasih kami diberkati dengan setiap pujian yang kami naikkan. Karena Engkau layak menerima setiap pujian. Engkau bukan saja mati dan bangkit untuk kami, tapi sore hari ini di Sarbini, di Batam, semua kami yang ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami butuh juga firman dan juga perjamuan. Biarlah urapi hamba-Mu dan semua kami yang hadir, supaya setiap kami yang mendengar firman, perjamuan, kami pulang dengan berkat. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang menjalani hidup, entah rumah tangga, pekerjaan, masa depan dengan sulit, Tuhan jamah agar kami melihat pengharapan dalam Yesus. Siap mendengar firman, sambut firman Allah dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita semua. Banyak berkat. Duit melimpah-limpah. Puji Tuhan. Menang atas pencobaan. Ya, yang mau catat silakan, yang mau tidur silakan. Memang di atas-atas itu pasti kalau tidur nggak ketahuan. Tapi nggak apa-apa, saudara duduk dimanapun, mau jauh gimana, menghindar jauh gimana, persembahan ketarik semua. Ya, ya tapi ya yang di depan-depan sini udah dekat, jangan tidur ya. Ya, menang atas pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saya ayat 12, saudara ayat 18. Ayat 13, 18 sama-sama. Ya, kalau di situ di layar nggak ada judulnya. Ya, yang bawa Alkitab. Temanya apa sih itu? Ya, pengujian dan pencobaan. Hampir gue mau baca pengajian lagi. Ya. Pengujian dan apa? Pencobaan. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. 13. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Lagi tidur. Hah? Ya, ayat berapa itu? Tuh, lagi tidur. Saudara-saudaraku yang di atas. Ini nggak punya modalin semua, nih angkat dong. Kasihan. Ya, 16. Saudara-saudaraku yang kukasih, janganlah sesat. 17. Dua, tiga. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Menang atas pencobaan. Dalam bahasa aslinya, kata pencobaan dan ujian berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu peirasmos. Ujian gue berat, peirasmos. Pencobaan yang gue alami luar biasa, peirasmos. Kata pencobaan dan ujian dipakai satu kata dalam bahasa Yunani, peirasmos. Ya, namun dalam konteks pemakaiannya ada perbedaan yang sangat tajam antara ujian dan pencobaan. Kalau ujian adalah dari Tuhan dan tujuannya untuk membuat
iman kita bertumbuh. Kalau peirasmos, pencobaan adalah dari setan, bertujuan untuk membinasakan saudara dan saya. Pak Richard, kita bisa tahu bagaimana kalau itu cobaan dari setan dan ujian dari Tuhan. Kalau ujian dari Tuhan, masalah itu saudara akhirnya ambil keputusan, aduh gue mau ke gereja, masalah gue berat, gue mau minta hamba Tuhan doakan, gue mau ke gereja. Ya, itu biasa dari Tuhan. Tapi kalau saudara kecewa, gue malas gereja lah, semua pendeta udah obok-obok kepala gue, nggak ada mujizat, gue malas gereja. Itu dari setan. Jadi setan tujuan menghancurkan saudara. Tapi Tuhan menguji saudara untuk apa? Menumbuhkan iman. Memahami hakikat pencobaan. Itu ayat 14. Coba saudara lihat bagaimana kita ya memahami hakikat pencobaan. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu Alkitab memakai kata diseret. Ya, Anda terseret dalam dosa kejatuhan karena Anda dipikat oleh keinginan sendiri. Itu sebabnya yang pertama memahami hakikat pencobaan. Yang pertama, pencobaan itu masuk lewat keinginan kita. Pencobaan itu sering menyelusup lewat panca indera. Indera kita ada berapa? Hah? Ada yang bilang 6, ada yang bilang 5. Ada yang diam nggak punya indera sama sekali. Ya. Yang pertama, mata. 2. Pendengaran. Doa. Apa lagi? Hidung. Mulut. Ya. Apa lagi? Lidah dan mulut bedanya apa? Apa lagi? Hah? Gigi apa kulit? Gigi. Gigi lu. Kulit. Itu yang bilang 6. Satu lagi apa? Hah? Apa lagi? Jidat. Ada 5. Ingat, Anda dipikat oleh keinginan Anda. Ternyata setan itu tidak maha tahu. Dia tahu kelemahan Anda. Oh, orang ini gampang ditelan. Lewat mata atau lewat mulut bisa membinasakan dia. Itu sebabnya saudara lihat, memahami hakikat pencobaan. Dia lewat indera. Ya, bukan indera tampu bolong. Ya. Ya. Yang pertama dia melewati mata. Tidak sedikit orang yang jatuh karena mata. Ini apalagi laki-laki. Wow. Laki-laki punya mata itu selalu senang lihat yang bagus-bagus. Tapi itu normal lah. Ya, normal lah. Ya, laki senang lihat yang bagus-bagus. Enggak usah jemaat, pendeta pun juga. Itu tepuk tangan maksudnya apa? Sebenarnya ini rahasia, cuma saya kasih tahu sedikit. Pendeta senang juga lihat yang bagus-bagus, senang. Cuma dia kalau melihat itu tenang. Tenang, tapi melihat. Beda dah dengan jemaat kayak monyet, mana? Ya, amatir. Ya, jadi saudara, ya kalau lagi nyetir, ya. Kalau lagi nyetir di samping ada istri, lagi nyetir terus ada cewek di trotoar, pasti suami lihat. Tek. Ya udah itu normal lah, tek. Udah fokus lagi ke depan. Ya nggak normal kalau dia lihat begini. Kalau dia cuma lihat begini, tek, jangan saudara bilang, gue colok itu mata lu lah. Ya normal lah. Itu kan penglihatan cara Raja Wali. Raja Wali kan kalau lihat gitu, ada bunyi gitu, tek, balik, tek, balik. Nggak ada Raja Wali gitu, tek.
Kalau yang nggak benar itu Garuda, tek nggak balik-balik. Ya, jadi, ya jadi saudaraku yang dalam Tuhan. Ya kita lihat sini bahwa dalam kehidupan kita mata. Coba lihat cowok ganti-ganti cewek itu karena apa? Mata. You lihat ada cewek yang demen sama lu, pinggangnya 16, cewek lu 61. Mata. Tuh. Ya. Siapa yang mau cewek pinggang 16? Ini Oma. Gratis loh. jadi saudaraku yang dalam Tuhan, nah itu. Ya mata, kalau mata lelaki itu kan, ya itu sebabnya yang udah menikah sini jangan mentang-mentang udah punya laki, wah udahlah, gua mah ya makan banyak juga nggak apa-apa lah, ya jaga. Laki itu memang kalau baru menikah lihat mata, kalau lama-lama kan aroma. Oma pakai parfum apa? Caplang. Ya jadi ya Bulgari caplang. Ya jadi saudaraku yang dalam Tuhan, nah itu sebabnya mata. Kayak cowok kalau bawa motor, polisi udah tulis rambu lalu lintas, pelan-pelan banyak orang menyeberang, tetap aja, polisi akhirnya ganti lagi tulisan, pelan-pelan banyak anak sekolah menyeberang, tetap aja, akhirnya polisi tulis, nggak usah pelan-pelan, di sebelah kiri banyak wanita mandi, udah semua pelan. Saudara tukar-tukar, cowok itu tukar-tukar tambah itu karena mata. Ya, mata. Yang kedua apa? Kuping. Wanita itu jatuh karena kuping. Itu sebabnya wanita itu kalau dipuji, kalau bukan muhrimmu yang puji, nggak usah percaya. Ya, kalau bukan suamimu yang puji, jangan percaya. Datang ke rumah, ke kantor, bos bilang, cantik luar biasa. Cantik. Masa sih? Bos bisa aja bos. Laki gua bilang gua muka kayak Gajah Mada. Benar itu kata laki. Ya jadi, ya jadi saudaraku yang dalam Tuhan. Nah itu sebabnya wanita itu ya senang dipuji-puji ya kuping ini ya hati-hati. Lalu yang berikut apa? Ya, yang berikut mulut. Ini lidah. Ya, hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Berkat bisa datang kepadamu karena mulut, tapi masalah bisa datang karena mulut. Setan bisa menghancurkan Anda lewat mulut Anda. Ya, tidak sedikit orang dipecat gara-gara salah ngomong. Pak Richard, masa sih saya cuma ngomong begini, akhirnya saya dipecat. Nah, itu mulutmu adalah, itu sebabnya kalau ngomong, mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Coba lihat orang Jawa itu bagus. Mikir dulu baru ngomong. Tuh, belajar dari orang Jawa. Coba kalau orang yang seberang laut semua, Batak, Manado, Ambon, Papua, ngomong dulu baru mikir. Bilang istri, monyet loh. Baru dia mikir belakangan. Kalau istri gua monyet, tanya monyet, menikah dia monyet. Istri gua monyet, anak-anak topeng, monyet. Tuh, memang orang itu harus hati-hati. Memang presiden Indonesia ini harus orang Jawa. Benar, haruslah. Karena orang Jawa itu banyak mikir dulu baru ngomong. Coba lihat negara tetangga ganggu kita kayak Malaysia. Ya, bilang ini lagu Tortor punya dia. Itu lagu Tortor. Saya senang itu ikut itu. Wah, 20.000 satu gepok.
Pak Richard capek nggak duduk? Nggak capek. ya, ya, itu lagu Batak itu budaya Batak. Malaysia bilang punya dia mau ambil. Batik bilang punya dia mau ambil. Kita direcokin sama dia. Perbatasan kita, dia curikan, kita tangkap, malah petugas kita ini tangkap. Kita punya kemenangan satu aja dari Malaysia. Waktu kita bawa pulang Manohara, itu aja. Itu aja. Saudara tahu nggak ada tekanan waktu Malaysia gitu-gituin kita? Perang. Presiden selalu bilang, jangan, mikir. Kalau kita perang sama dia balikin 3-5 juta TKI ilegal maupun legal. Kita di sini sudah repot nasi, apalagi dia pulang semua, kita pusing. Mikir. Coba kalau orang Batak, Papua, Manado, Ambon yang jadi presiden, tembak. Pak, mikir Pak, tembak. Hancurkan dia. Mikir belakangan ya. Ya, jadi saudaraku yang dalam Tuhan. Ya, itu sebabnya saudaraku yang dalam Tuhan. Memang itu saya ingat dulu waktu zaman Soeharto itu, Mensesnek itu, Mordiono. Wah, kalau dia ngomong kita yang tarik napas. Benar. Mordiono kalau ngomong lambat. Wartawan tanya, Pak Mordiono, Pak Presiden lagi berangkat menuju ke Amerika untuk mengikuti rapat KTT Lombok. Menurut program, Pak Presiden jam 12:45 menuju Amerika. Dia lagi ngomong, Presiden udah balik, ya, udah kembali ke Soekarno-Hatta. Ya, jadi ditanya sama wartawan, Pak, Bapak ngomong lama amat, mikir, ya. Tapi jangan terlalu lama dong mikirnya. Ya, jadi saudaraku yang dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa dalam kehidupan kita mulut. Hati-hati dengan mulutmu. Jangan sampai mulutmu mencelakakan Anda. Setan itu tahu ya apa yang saudara ya lakukan lewat mulut apa semua dia tahu. Lalu yang berikut apa? Yang berikut? Hidung. Emang Pak Richard, hidung bisa bikin kita jatuh? Bisa. Sekarang parfum aroma menggoda itu luar biasa. Itu sebabnya, ini ingat, yang cewek kalau pacaran itu jangan terlalu pakai yang mahal-mahal lah. Ya, itu jangan menggoda cowokmu dengan Pak Richard, boleh nggak saya duduk-duduk di nightclub? Ya nggak boleh lah. Pak, saya mau tanya, kalau duduk aja dosa nggak? Enggak. Boleh dong saya duduk? Nggak boleh. Kata Pak Richard nggak dosa cuma duduk gitu. Iya iyalah, masa cuma duduk gitu dosa sih? Boleh dong saya duduk? Nggak boleh. Emang kenapa Pak Richard? Gue mau tanya, emang rumah lu nggak ada tempat duduk apa? Lu pikir lu duduk di situ nggak ada parfum yang menggoda? Semua yang lewat itu kuntilanak. Haleluya. Nggak ada cewek yang lewat baunya geliga, ya, remason, capla, emak lu, ya. Ya, jadi ya itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, hidung. Yang berikut apa? Kulit. Sentuhan-sentuhan. Ya. Itu sebabnya kalau yang mau pacaran supaya saudara jangan jatuh, jangan terlalu ingat, kulit orang muda itu sensitif. Begitu saudara pegang itu pundak cewek, dus. Ya, jangan John. Jangan John. Lama-lama jangan Johnnya hilang. Lama-lama jangan yang hilang, John.
Jo. Ya kalau tua-tua kayak Oma begini, you pegang nggak berasa lah. Karena aliran listrik sumati semua. Sumati. Nah kalau Oma itu nggak dipegang nggak berasa, ditabok baru, bak, baru. Oh. Ya jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuh. Itu sebabnya anak-anak muda nih. Yuk kalau mau cowokmu jagain saudara, jangan terlalu menggoda. Terus gesek-gesek. Gue dingin ya. Jangan. Itu sentuhan kulit itu bisa membuat Anda jatuh. Ada yang tanya, Pak, emang kalau pacaran boleh kiss nggak? Boleh. Semua yang pacaran. Boleh kiss. Kiss bye. Ya. Kalau you yang muda-muda kiss bye, yang mau kiss Oma, langsung. Silakan. Ya. Ya, Oma terima ya. Ya, jadi ya. Asisten saya mau kiss, silakan. Ya. Ya, jadi saudaraku yang dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa dalam kehidupan kita memahami hakikat pencobaan. Pencobaan itu masuk lewat keinginan, lewat indera-indera yang ada. 2, Tuhan tidak pernah mencobai. Ya, ayat 13, jangan engkau berpikir dan berkata Tuhan mencobai aku. Tidak, Tuhan itu menguji. Yang mencobai adalah setan. Ya, itu sebabnya saudara lihat, kalau setan itu harus dilawan. Ya, harus dilawan. Nah, kayak Rick Warren, penafsir Alkitab berkata begini. Ada 4 jenis masalah dalam hidup kita. Yang pertama adalah kesalahan diri. Kalau saudara dipecat di kantor karena saudara makan uang kantor, you harus akui, aku bertobat. Ya, dan aku tidak mengulangi lagi. Itu masalah itu datang karena kesalahan sendiri. Yang kedua karena orang lain. Orang lain yang jahat terhadap saudara. Anda harus mengampuni. Kalau salah sendiri, bertobat. Kalau orang lain, mengampuni. Kalau setan lawan. Alkitab berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yuk kalau ada masalah itu lawan, nyanyi itu harus semangat. Itu kalau lagu-lagu dulu dan sekarang itu saya lihat kadang-kadang sekarang itu aneh-aneh. Ya. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Ini untuk apa? Kemalingan ya. Ya, kalau lagu-lagu dulu itu bagus. Coba siapa yang tahu nyanyi yang besar-besar ya? Ini kayaknya saya lihat ini semua nggak tahu nih. Laskar Kristen maju, majulah perang. Irim palang Yesus, nanti kau menang. Terus? Allahu Akbar. Ya, saudara cuma tahu bait pertama doang. Laskar Kristen maju, majulah. Ini lagu untuk lawan masalah. You harus tunjukkan bahwa you itu Laskar Kristen, prajurit yang kuat, gagah perkasa. Bukannya setan serang saudara-saudara. Tertindih dengan beban berat. Setan bilang mampus, lu mampus. Ya, lawan. Amin. Iyalah. Saudara jangan takut setan. Setan yang takut saudara. Ya, kalau kita di Jakarta takut setan apa sih? Kalau di Papua, di Manado, di Ambon, sana di daerah-daerah itu baru takut setan karena ada pohon-pohon besar. Kita kalau pulang malam-malam ada pohon beringin, pulang kebaktian pegang Alkitab sambil goyang-goyang Alkitab. Pohon beringin, kita kasih tunjuk itu Alkitab sambil goyang. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Plak, plak, plak. Dalam nama. Ya, coba saudara. Ya, orang itu kalau di Jakarta mah nggak ada pohon besar. Ya, saya kalau ingat itu. Kalau pulang malam-malam itu Tuhan. Itu kayak ada pendeta Manado itu. Dia pulang malam-malam, dalam nama Yesus, dalam nama, tiba-tiba di pohon pisang. Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Tuhan Yesus datang usir itu setan sambil setan gocek-gocek. Dia terbang sambil ngocek, dikit-dikit balapor, dikit-dikit balapor. Ingat, ya, kalau dari setan, you harus lawan. Kalau dari Tuhan, sabar. Orang sabar disayang, Tuhan sabar. You hari ini senang, sukacita, ya sabar semua. Hari ini saudara cari duit susah-susah, enggak apa-apa. Satu saat duit yang cari saudara. Ya, hari ini saudara susah tidur, tapi nanti kalau sudah banyak duit, tidur terus. Enggak bangun-bangun. Ya, iyalah itu. Hari ini saudara nggak bisa tidur siang, nanti satu saat saudara tidur siang, itu biasanya keprint sendiri. Seret, seret. Tuh, itu sebabnya ya hakikat pencobaan, Tuhan tidak pernah mencobai. Ayat 12 yang ketiga, hakikat pencobaan. Ya, dikatakan di situ apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang yang ketiga, orang yang bertahan dalam pencobaan akan memperoleh hadiah. Ada dua hadiah dalam ayat 12. Yang pertama, mahkota kehidupan. Yang kedua, berbahagia. Ya, you satu saat menang, you dapat mahkota. Saya lihat saudara berjuang hari ini, saudara susah. Ke gereja cari Tuhan, tenang. Ini yang rajin-rajin pasti dapat mahkota kehidupan. Udah lihat mahkota ya? Yang jarang-jarang ibadah dapat peci. Ya. Ya, jadi sudah ya itu mahkota kehidupan. Ya, yang kedua you dapat berbahagia. Hari ini saudara capek, enggak apa-apalah. Satu saat you bahagia. You kalau udah punya duit, itu sebabnya saudara datang ke gereja harus sukacita. Saya mau tanya, saudara tadi nyanyi? Ya, nyanyi. Lagu apa tadi semangat-semangat? Hah? Oh enggak nyanyi, melongo-melongo aja. Ya, saudara nyanyi itu untuk apa? Ayo, coba. Di dunia agama yang ibadah, yang pakai nyanyi hanya Kristen. Ya, itulah kelebihan kita. Enggak ada orang yang ibadah-ibadah pakai nyanyi, cuma Kristen aja. Itu sebabnya orang Kristen suaranya bagus-bagus. Bagus luar biasa, ya. Saya mau tanya, kenapa kita nyanyi? Hah? Memuji nama Tuhan, apa lagi? Hah? Hah? Persembahan. Ya, persembahan yang harum. Apa lagi? Menyenangkan. Enggak menyentuh semuanya. Ada pesan dari lagu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia. Ada message-nya, ada pesannya apa? You harus bersyukur. Itu ada firman. Dari semua makna dari pujian yang kita naikkan, ada satu yang orang lupa. Anda memberi semangat kepada roh Anda. Tuh, selama seminggu Anda bekerja, ada masalah. Kuliah, haleluya. Pacaran, dihianati, Tuhan. Rohnya lemah. You datang ke gereja. Segala puji syukur. Kasih bangun itu roh. Hanya bagimu Tuhan.
Enggak, ini saya sendiri contoh. Ya. Sebab kau yang layak dipuji, kami mau. Yuk nyanyi itu, kasih semangat itu roh. Karena kita di gereja itu tidak selalu harus kita bernyanyi karena kita senang. Ada banyak orang bilang, saya tanya, kenapa kamu nyanyi? Karena hati saya senang, maka saya nyanyi. Itu bisa benar. Tapi tidak selalu karena hati kita senang. Kalau saya lihat muka saudara, yuk galau semua. Yuk pasti nyanyi begini. Segala puji. Bagaimana rohmu, yuk mau makan, kasih makan. Kasih semangat dia. You harus lawan. Segala puji syukur. Di kepala ini, aduh paper 6 belum dibikin ya. Hanya bagimu Tuhan. Aduh, utang gua di mana-mana. Sebab kau yang layak dipuja. Oh Tuhan, listrik belum bayar. Rohmu itu lemah karena berbagai macam persoalan. You kasih makan, kasih semangat. Itu sebabnya saya selalu bilang, ada orang yang ke gereja, dia keluar, dia bilang begini. Tadi lu dari mana? Gereja. Wah, gue dari gereja ya, gue stres masuk gereja, tapi begitu pulang ada sukacita. Karena you kasih makan. Orang-orang yang tidak kasih makan roh, yang tidak kasih semangat roh, pasti pulang begini. Dari Sarbini gimana? Ah, udahlah, pendeta khotbah juga gue nggak ngerti, ngantuk lah. Lu salahin orang. Padahal di sini kita harus berikan semangat kepada roh kita. Itu sebabnya you kalau nyanyi itu harus semangat. Ya semangat. Luar Anda, gerakan Anda itu bisa mempengaruhi dalam Anda. Saya kan udah bilang sama saudara. You pakai handphone mahal aja, you pasti kasih tunjuk orang. Halo? Ya gue lagi di Sarbini. iPhone 6. Ya. Oke, Tuhan berkati. Tek, matiin kasih tunjuk. Coba kalau you pakai Nexian. Halo? Halo? Ya, pasti luar Anda, apa yang di luar Anda bisa mempengaruhi Anda. Coba kalau cewek pakai baju yang mahal, mantap. Tasnya 250 juta. Shalom. Ada sukacita. Tuh. You kalau pakai sesuatu yang mahal itu pasti gayanya lain. Coba cewek you cantik. Sayang. Itu dari parkiran udah jalan. Sayang. Jangan jauh-jauh. Begitu masuk, bro. Cewek gua, bro. Bro, kenalan bro. Ayo sayang, kenalan. Coba kalau jelek, udah berpisah dari lantai atas. Sayang, udah terlambat sayang. Lu duluan. Saya lihat ada korban beberapa nih. Gak terlalu banyak, kayak ada 1000 ya. Ya, jadi saudaraku yang gak dalam Tuhan, itu sebabnya kita lihat sini dalam kehidupan kita ya. Marilah ya kita ya berjuang terus ya, kalahkan ya pencobaan sehingga kita bahagia dan mendapat mahkota. Nah, bagaimana kita menang atas pencobaan? Yang pertama, jadilah realistis. Hadapilah kenyataan bahwa semua orang Kristen di dunia ini mengalami pencobaan. Ada pandangan yang salah dan keliru berkata begini, pencobaan itu hanya tertuju kepada orang-orang yang lemah iman. Dan pencobaan itu adalah hukuman Tuhan bagi orang-orang yang imannya lemah. Salah besar. Anda semua dibidik oleh kuasa setan untuk menjatuhkan Anda. Jangan saudara pikir kita orang gereja enggak, semakin Anda setia, semakin disikat sama setan. Ada orang tanya, Pak Richard, setan tempatnya di mana? Neraka. Sekarang di neraka banyak. Enggak, kosong. Kok kosong Pak? Dia lagi full time, overtime. Dia kerja semua. Menjatuhkan anak-anak Tuhan. Berarti di naik klub banyak? Enggak, justru kosong. Kenapa Pak? Ngapain dia ke sana? Semua setan? Itu sebabnya setan yang kalau mau menjatuhkan Papa Aryaji, pencobaan datang, itu yang pangap, jenderal tertinggi.
Yang menjatuhkan Richard, jenderal. Yang saudara, brigjen. Ada saya lihat ini nggak usah brigjen, nggak usah jenderal, satpamnya setan. Pasti dia jatuh. Ada orang yang nggak usah pakai setan, karena setan belum datang dia sudah jatuh sendiri. Karena dia sendiri setan. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya kita lihat di sini bahwa ada realistis lah. You jangan orang lagi sakit dosa lo. Ya, lu karena itu Tuhan Tuhan kutuk lo, ya. Ya, lu yang gak gereja lo, kena stroke lo. Ada orang kena stroke, jarang gereja sih, ya, jarang gereja. Dia akhirnya rasa bersalah. Nah, terus kalau pendeta yang kena stroke, kelebihan gereja. Ya, overdosis. Bagaimana kita menang atas pencobaan? Yang pertama, jadilah realistis. Yang kedua, bertanggung jawab. Ya, ketika kita mengalami pencobaan, jangan kita berkata, Tuhan, ambillah tanggung jawab. Ya, saya selalu bilang, dalam kehidupan kita ini kita harus tanggung jawab. Masyarakat sekarang itu masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita banjir, kita bilang gubernur. Gubernur bilang apa? Masyarakat Jakarta yang buang sampah sembarang. Nah, sekarang siapa yang benar? Ya, semua saling melempar tanggung jawab. Anak sekolah sekarang aja, nilai jelek, mama yang salah. Kok nilai kamu 4 ini? Kamu jangan bodoh. Enggak, mama yang salah. Kamu yang sekolah, mama yang disalahin. Ma, anak-anak semua di sekolah itu udah punya laptop, internet semua. Aku kan nggak punya, ma. Ya udahlah, kalau dapat 4 ya mau diapain, ma. Akhirnya orang tua cari laptop, bikin masuk internet, tetap 4. Ya dasar anak bego. Ya, bertanggung jawab. Kadang-kadang ada orang Kristen, kalau sakit sedikit, pasti setan. Ya, ini roh jahat. Pendeta terlambat di mimbar, setan menyerang. Ini lempar tanggung jawab semua, ya. Itu sebabnya saya mau bilang saudara, jadi orang itu bertanggung jawab. Kalau you salah, siap hadapi. Amin. Tuh, ya, pelepasan. Saya mau bilang sama saudara. Orang kalau pelepasan itu karena apa? Karena ada keterikatan setan. Pak, saya pernah dikasih mandi air kembang oleh dukun. Pelepasan. Keluar setan. Saya setuju secara teologis. Pak, saya pernah dipasang susuk oleh dukun. Pelepasan. Pak, saya pernah disuruh minum air hu oleh dukun. Air hu tahu kan? Yang setelah minum, pelepasan. Ya, pelepasan. Pak, saya pernah konsultasi sama dukun. Pelepasan. Pak, mulut saya ini mulut yang suka ngomong orang. Tidak perlu pelepasan. Alkitab bilang, buanglah mulut yang dolak-dalik. Bukan mulut yang harus saudara buang, bukan. You harus buang kata-kata itu. Pak, saya dengan suami suka berantem, Pak. Kita mau pelepasan biar roh berantemnya hilang. You konseling berdua. Pelepasan apa yang mau keluar? Suami istri dalam namanya keluar. Apanya? Apanya? Ya, apanya yang keluar? Ya, itu kan bukan setan, you berdua berantem. Kalau suami suka pergi dengan wanita malam di Alexis. Pak, suami saya pergi dengan wanita malam. Pelepasan enggak? Enggak, bertobat. Bertobat. Kadang-kadang ada pendeta juga, kadang-kadang on juga. Kami doakan, keluar. Keluar. Apanya yang keluar? Itu kalau setan bisa bersuara, bukan gua. Dia pergi aja nggak pernah ajakin gua. Untung aja setan nggak bisa bersuara. Ya, jadi saudaraku yang ada dalam Tuhan, ya marilah ya. Jadi orang itu harus bertanggung jawab. You nanti kalau ingat ya, saya mau bilang yang cewek-cewek sini, kalau you putus cinta, you jangan salahkan sana sini, you bertanggung jawab, you berani ya. Pacaran, you harus berani
hadapi semua. Ini hidup ini ada, orang bercinta itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya, kalau you dihianati, sakit rasanya. Saya dulu waktu di SMA pacaran, itu 15 kali dihianati. Sakit rasanya. Tapi puji Tuhan, puluhan kali mengkhianati. Nikmat rasanya itu. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa jadi orang bertanggung jawab. Lalu yang berikut adalah kita harus jadi orang itu punya kesiapan mental rohani yang hebat. Ini hidup ini selalu harus bersaing. Di Amerika meneliti bahwa orang yang hidup memiliki 75 naluri bersaing itu sukses, 75%. Ya, dia kalau punya naluri bersaing, kalau orang itu bisa, aku pasti bisa. Itu Anda sudah pegang jaminan 75% Anda bakalan sukses. Kalau Anda jadi orang yang gampang putus asa, Anda nggak bisa maju. Ya, itu sebabnya dalam hidup ini kita harus terus bersaing. Kalau dia bisa, aku pun juga bisa. Ya, kita semua Tuhan kasih otak yang sama, mata 2, hidung 1, telinga, ya, rambut semua, anggota tubuh yang sama. Kalau orang itu bisa, kita juga apa? Bisa. Lalu yang terakhir, ya, bagaimana menang atas pencobaan? Fokuslah dalam perjalanan hidup Anda. Semua punya cita-cita, semua punya masa depan. Anda lihat ke sana. Setan masalah itu selalu membuat Anda berhenti. Tapi kita jalan, fokus. Setan masalah itu hanya mengganggu. Dia tidak boleh menghentikan Anda. Apalagi membuat Anda binasa. Maju terus. Tuhan bersamamu. Jangan lihat pada Yesus terlebih besar. Lihat Yesus lebih besar. Ya, coba saudara naik lift. Ya, kalau orang lihat masalah itu nggak bisa maju, takut terus. Coba kalau naik lift. Kita kalau naik lift, apalagi lift GI, lantai 56. You makan di restoran di atas. Ya, lantai Tiberias berapa? 42. Ya, lift itu kan semua lift kan ketutup. Jadi kita bisa ngobrol di dalam. Tinggal lihat. 41, 42. Coba kalau itu dibikin dari fiber, ya. Semua bisa kelihatan. Kiri kanan, ke bawah. Itu pasti kita injak, oh Tuhan. Yesus. Ya, pasti kita takut. Ya, itu sebabnya lift itu kan dibikin, ya kadang-kadang ada TV, kita bisa nonton, ya. Kita nggak bisa kebayang lagi ada ya masalah atau apa, semua gitu kan. Saya ingat, saudara tahu Aston Marina yang di Ancol, itu waktu baru dibangun, waktu masih kerangka doang. Jadi begitu kerangkanya udah jadi, dasarnya sudah, ya lantai 1, semua udah. Waktu itu saya mau beli sekitar lantai 29 apa 30, lupa lah. Ya, marketingnya bilang, untuk Pak Richard saya kasih yang terbaik. Saya tahu Pak Richard view-nya yang bagus. Untuk you saya kasih yang ini. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi yang benar ya, iya. Pak, saya nggak usah ngomong dah. Mari kita naik ke atas. Naik lewat mana? Ini kan lift belum ada. Ada Pak. Lift yang di samping ada. Tapi ini masa kerangka begini, biasa juga gedung udah jadi, liftnya belakangan. Ini kok lift udah ada, ya? Dia bilang bukan, ini ternyata ya lift yang khusus untuk angkat semen, batu, yang dari samping itu, iya benar, yang memang cuma kotak segini, ya sampai di sini lah bisa kita lihat begitu. Oh Tuhan, itu kan bisa lihat, ya begitu. Saya bilang, Pak, gak usah lah, saya percayalah, view-nya bagus lah. Ya, dia bilang, enggak lah Pak Richard, ya, you harus lihat, supaya you puas. Jadi saya itu, ya, enggak ngomong aja. Ya udahlah Pak, enggak apa-apa Pak Richard, udah. Masuk. Ada lagi ibu satu yang ikut lagi dengan suaminya, ya kita 6 orang di situ.
Udah, saudara tahu nggak? Itu waktu dia baru lantai 6 aja dia udah goyang-goyang. Kan lift itu kan bukan kayak normal gitu, enggak. Dia waktu lantai 6 saya bilang cukup lah Pak. Ya. Oh, udahlah, view bagus ya Pak. Dia bilang enggak, Pak Richard ini baru 6, belum 30. Enggak, udah bagus lah. Gue nggak mau lanjutin lah. Gila, baru lantai 6 aja jalan tol udah di bawah itu. Itu bypass itu udah di bawah gitu. Lantai 6, oh Tuhan. Saya bilang cukup lah. Itu ibu di samping waktu naik terus dia bilang, oh Tuhan, ya Yesus. Dia udah pegang lakinya, Yesus. Yesus. Saya langsung bilang sama AET marketing, udah Pak turun aja, udah turun aja, nggak apa-apa lah. Udah turun lah, ini ibu juga dia udah takut. Enggak lah, ini lift ini bukan seperti lift biasa yang kita pencet dia bisa turun lagi. Ini terus. Udah setelannya. Nah, nanti sampai di atas baru di setel lagi turun. Oh, bentar. Oh Tuhan. Itu ibu itu udah pegang lakinya, Yesus. Gue diam aja tenang. Gue lihat ke bawah, oh Tuhan. Hampir gue mau ikut ibu, Yesus. Itu marketing langsung bilang gini, tenang Bu, tenang. Ada pendeta sini, ada pendeta. Gue hampir tenang dia, setan, gue juga takut. Di situ tuh, baru saya tahu itu. Memang masalah itu nggak boleh dilihat. Ya, amin. Itu sebabnya lift itu semua didesain tutup. Supaya setinggi apapun itu, ya gedung, Anda tenang. Ya, tenang. Tapi coba kalau, apalagi lantai 56 itu GI, Tuhan. Itu, ya jangankan saudara pendeta semua yang naik, Yesus. Ya jadi, itu sebabnya, ya marilah menang atas setiap persoalan. Sebagai kesimpulan, ya. Ya, iblis selalu akan berusaha menjatuhkan Anda. Tapi dengan perlindungan Tuhan, kita menang. Berikan kemuliaan. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah memuji Tuhan dan mendengar firman. Kami masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, kami mau memberi yang terbaik. Berkati semua persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri yang terbaik ya untuk Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona melihat ciptaanmu semua, ku saksi
Tuhanku